Pemirsa, belakangan ini ramai diperbincangkan soal kabar yang menyebutkan warung Madura dilarang buka 24 jam. Kabar yang bergulir menjadi polemik itu bermula dari keluhan pengusaha minimarket di Kelungkung, Bali terkait warung Madura yang beroperasi 24 jam. Warung Madura buka 24 jam. Kalau saya sih setuju banget ya. Apalagi seperti saya ini ibu rumah tangga dan juga kebutuhan rumah tangga kita kan kadang-kadang kita nggak tahu nih. Misalnya kita malam butuh obat untuk sakit, kan ada obat di warung Madura. Kalau saya setuju warung Madura buka 24 jam. Karena apa? Sebagai ibu rumah tangga kita kadang-kadang butuh sesuatu yang tahu-tahu urgent atau mendadak yang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau dibikin warung Madura nggak boleh buka 24 jam, saya nggak setuju. Saya lebih setuju tetap buka 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Kameramen, kita mulai. Ya, Bu Alfian, ini ada berita dari Liputan 6. Judulnya adalah kontroversi warung Madura dilarang buka 24 jam. Warganet tanggapi dengan berbagai lelucon. Nah, kabar warung Madura dilarang buka 24 jam kadung menyebar di media sosial. Kendati Kemenkop UKM telah menegaskan pihaknya tidak pernah melarang bisnis tersebut berjualan tanpa tutup. Di samping kritik, kontroversi ini ditanggapi warganet dengan berbagai pengalaman mereka belanja di warung Madura lah ya. Nah, mungkin karena kita tertolong lah ya. Nah, sebelumnya Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman mengklarifikasi pemberitaan terkait ia menghimbau pengusaha warung Madura mematuhi aturan jam operasional sesuai aturan pemerintah daerah. Lapor kanal bisnis. Ia menyatakan pihaknya sudah meninjau peraturan daerah Kabupaten Kelungkung tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, dan toko swalayan. Arif menegaskan bahwa tidak ditemukan aturan yang spesifik melarang warung Madura buka 24 jam. Dalam perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha retail modern, minimarket, hypermarket, departemen store, dan serta supermarket dengan batasan jam operasional tertentu. Ia menambahkan Kemenkop UKM akan meminta penjelasan lebih lanjut pada pemerintah daerah dan lain-lain. Nah, Bu Alfian, kadang-kadang kan yang ini kan kalau ini dia pembelaannya adalah yang diatur waktunya seperti minimarket, hypermarket, department store, supermarket. Tapi kan kita nggak tahu, Bu Alfian, dalam implementasinya. Bagaimana respon awalnya, Bu Alfian? Ya, yang jelas ini sebuah kebiasaan Bung Kameramen memulai bagaimana respon awal, dan saya pikir itu harus jadi rumus. Kenapa? Karena saya tetap ingin mengatakan sebuah pembuka analisa berita yang penting. Yang kita tahu memang di Kelungkung itu para pemilik modal besar, para pemilik retail itu memang menuntut agar adanya peraturan yang membuat mereka bisa lebih leluasa, bisa semaunya segala macam, dan mereka sudah meminta. Jadi kalau tadi dibilang oleh Pak Arif itu nggak ada, ya memang belum ada. Karena mereka baru mempersoalkan, ini gue kalah nih sama warung Madura. Buat pemirsa harus tahu, warung Madura tuh buka 24 jam, yang bisa menutupnya itu hanya hari kiamat. Nah, itu harus dipahami itu. Dan saya sudah baca itu di beberapa daerah seperti di Solo, di beberapa itu ada ini ya, ada MMT-nya Bung Kameramen. Jadi buka 24 jam, tutupnya di hari kiamat. Itu juga buat teman-teman Madura, terus hidup Madura. Madura yes, ya kan? Nah, saya ingin memberikan stressing bahwa ini adalah sebuah bentuk semangat pasar tradisional. Karena sejak 2002 sampai 2010, semua orang tahu telah rata dengan tanah kurang lebih 500 pasar tradisional. Sejak pasar Tanah Abang, pasar Panimbang, Pandeglang, pasar Senen, pasar Klewer, pasar Turi Surabaya, pasar Klewer Solo, pasar Cianjur. Jadi kurang lebih ada 500 pasar yang tanda kutip berhadapan dengan si jago merah alias api dengan istilah dibakar atau terbakar yang dibahas dalam acara Kabar Plus Plus pada tanggal 13 Mei 2010 di sebuah stasiun televisi yang dimoderatori oleh namanya Arswendo Atmowiloto. Jadi sekali lagi, Madura yes, dan Bung Kameramen silahkan lanjutkan. Ya, Bu Alfian, kalau Yusuf Kala menyampaikan satu minimarket
sebabkan 20 warung mati, Bung Alfian. Nah, kayaknya ini karena ini 2014, Bung Alfian, jangan-jangan 10 warung Madura mematikan satu minimarket. Kita nggak tahu, Bung Alfian. Namanya juga kebiasaan orang kan. Bagaimanapun warung Madura itu menolong, Bung Alfian. Waktu COVID misalkan, banyak yang tutup, warung Madura enggak. Bisa isi bensin, bisa beli gas gitu, Bung Alfian. Jadi mungkin menurut saya ini roda berputar nih, Bung Alfian. Dulu pedagang-pedagang besar merasa lebih laku dari warung-warung Pak Haji, kira-kira gitu kan yang Bu Alfian sering sampaikan. Tapi sekarang mereka mulai resah, Bu Alfian, dengan menjamurnya warung Madura. Dan beberapa daerah misalkan baik di luar Madura, yang masih di Indonesia ya, di luar Madura, banyak, Bu Alfian, seperti di Surabaya gitu. Banyak pedagang-pedagang atau pembisnis justru dari Madura. Nah, ini kan apakah adanya selentingan ide-ide untuk membatasi penjualan ini karena keresahan para kapitalis, Bung Alfian, berkembangnya warung-warung rakyat, Bung Alfian. Gimana tuh, Bung Alfian? Ya, saya pikir pemirsa, saya coba dudukan dulu persoalannya. Ada statement Bung Kameramen yang kelihatannya perlu dibenturkan. Menurut Pak Yusuf Kalla, satu retail membunuh 20 warung pribumi, warung Pak Haji, warung tradisional, warung rakyat. Riset yang pernah saya dengar sekitar tahun 2010-2020-an, itu satu retail itu telah membunuh sekitar 12 lebih daripada warung-warung yang ada. Nah, sekarang kalau sampai warung Pak Haji eksis, nah tinggal dibalik aja, apa mau dia satu membunuh 20 atau satu lawan satu dah. Kalau saya ingin mengatakan satu lawan satu aja. Jadi gitu, Bung Kameramen. Artinya ini mungkin buat teman-teman dari Madura agar membenahi manajemennya, membenahi secara pelayanannya. Ayo beri buktikan bahwa di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Nah, soal gerakan-gerakan ini saya pikir harus disambut di seluruh Indonesia agar orang-orang Sumatera Barat, orang-orang Bugis, ya, orang-orang Makassar yang biasa merantau dan berdagang, ayo lakukan kerja-kerja yang membuat kita bisa membersamai teman-teman dari Madura. Sehingga kita lakukan, kalau di Sumatera Barat sudah jelas ya Bung Kameramen dan pemirsa, bahwa di Sumatera Barat justru retail itu tidak boleh ada. Jadi Indomaret, Alfamart, seluruh jazirah Sumatera Barat sampai hari ini masih terlarang, ya, masih terlarang dan ada dasar hukum secara konstitusinya. Ini bagus. Nanti kalau memang negeri ini akan lebih memiliki kemandirian ekonomi rakyat, maka nanti Kementerian Ekonomi harus membuat peraturan ditutupnya semua Indomaret, Alfamart se-Indonesia. Mantap. Gitu kan? Dan itu akan menjadi kegembiraan sehingga pasar tradisional, warung-warung Madura, warung-warung Makassar, warung-warung orang Padang, dan yang lain-lain akan menjadi eksis. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kembali ke pertanyaan saya yang sempat saya sampaikan tadi. Kalau ternyata implementasinya tidak hanya menyasar hypermarket, supermarket besar, dan ternyata warung Madura atau warung Pak Haji atau agen-agen kecil lah ya, itu dilarang 24 jam, apa Bung Alfian? Pesan Bung Alfian untuk warga Madura. Warga Madura telah teruji perang. Saya pikir kita punya hak yang sama. Negeri ini negeri kita. Jangan sampai negeri ini diatur, udah segala urusan lo atur, air lo atur, kampung orang, pulau orang, segala macam. Sekarang sampai warung Madura pun mau dilawan. Oh, orang Madura, ayo siap carok. Ya, sekarang kalau sampai ngeganggu, pakai rumus caroknya, udah tanyalah sama leluhur Anda di kampung Anda. Jadi pemirsa, sekali lagi memang kemanapun orang-orang yang berusaha untuk jahat kepada kaum pribumi muslim, kita tidak pernah takut kepada siapapun yang jahat, karena kejahatan tentu temannya setan, kebaikan teman malaikat, dan kita juga memiliki Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita punya pedoman keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasar rakyat, warung Madura, warung Minang, warung Bugis, warung Sunda, warung-warung yang lain berhak untuk menguasai pasar-pasar, baik pasar rakyat maupun pasar modern. Silakan go to hell para pemilik-pemilik modal yang Anda terus-terusan menginjak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.